Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini untuk ibadah usia emas secara online kita semua bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan untuk bulan yang kedua ini sekali lagi berkumpul bersama-sama untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita semua berdoa memohon bimbingan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk belajar sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba Engkau yang penuh kekurangan ini, urapi dia dengan kuasa roh Tuhan, dan bantu kami semua supaya bisa fokus atas firman Tuhan. Bantu semua pendengarnya supaya bisa mengerti firman Engkau dan menjalankan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya ingin ambil dari Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4, saya akan membacakannya untuk Anda semua. Saya ambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian bunyinya. Yesaya pasal 46 ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sebelum kita membahas tentang ayat 3 dan 4 ini, saya akan memberikan sedikit latar belakang dari ayat-ayat yang baru saya bacakan tadi. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menyebutkan ayat-ayat tadi melalui kitab Nabi Yesaya, umat Tuhan karena perbuatan dosa mereka ini saat itu masih di dalam pembuangan di Babel. Mereka ditawan lalu dibawa ke Babel. Tuhan menghukum mereka karena mereka menyembah berhala. Sehingga mereka ini ditawan dan digiring ke Babel. Sebagai tawanan di negeri orang, di negeri asing, mereka mengalami banyak sekali siksaan dan penderitaan. Kalau kita melihat konteksnya di pasal 46, sebetulnya kita semua dapat membaca di Yesaya pasal 46 ayat 1, disebutkan ada dua macam dewa, yaitu dewa Bel dan dewa Nebo. Pasal 46 ayat 1 saya bacakan, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo direbahkan. Nah, patung-patungnya diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, yang telah menjadi muatan sebagai beban pada binatang yang lelah. Nah, siapakah dewa Bel dan siapakah dewa Nebo? Nah, dewa Bel itu berarti, Bel berarti tuan. Dan nama lainnya adalah Marduk. Marduk itu saat itu disebut sebagai dewa yang tertinggi di Babel. Jadi dewa Bel berarti dewa yang tertinggi di Babel. Lalu dewa Nebo, atau ada yang menyebutkan Nabo atau Nabu, itu adalah putra daripada Marduk.
dan merupakan dewa tertinggi di satu kota namanya kota Borsipa. Nah, tepat sebelum serangan dari Kores, Raja Nabonidus telah mengamankan banyak sekali patung-patung dari berbagai dewa Babel dari daerah-daerah yang jauh dijadikan satu. Di sini saat itu Nabi Yesaya mencemooh Babel dengan mengatakan bahwa bukan manusia yang bersujud kepada patung-patung itu, tetapi justru patung-patung itulah yang bersujud untuk bisa keluar dari kota itu. Dewa-dewa Babel tidak bisa keluar sendiri dari kota. Dewa-dewa Babel itu tidak berdaya untuk melindungi patung-patung mereka sendiri. Dikatakan dewa Bel sudah ditundukkan di ayat 1. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Jadi, umat Tuhan pada saat itu bukannya menyembah Allah yang Maha Kudus, tetapi mereka menyembah dewa Bel dan dewa Nebo. Dan di sini mereka bukan menyembah pada Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah pada dewa-dewa yang dibuat dari tangan mereka sendiri. Para ahli pandai emas dan perak saat itu mengumpulkan banyak emas dan perak untuk membuat patung-patung dari dewa-dewa itu. Dan dewa-dewa itu berat. Karena apa? Terbuat dari emas dan terbuat juga dari perak. Dan untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, dewa-dewa itu nggak bisa jalan sendiri, tetapi diangkut oleh binatang-binatang atau hewan-hewan yang mengangkut mereka. Mereka ini disebutkan diarak. Dan umat-umat ini yang saat itu meletakkan di atas binatang untuk diarak dibawa ke tempat lain, sehingga bebannya berat bagi hewan-hewan yang mengangkut. Disebutkan di sini, yang pernah kamu arak di pasal 4 ayat 1b, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Begitu capeknya binatang itu sampai binatang itu mengangkut dengan kepala yang menunduk dan capek sekali. Di pasal 46 ayat 2 disebutkan, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Jadi dewa-dewa itu tidak dapat membantu siapapun juga. Dewa-dewa itu juga tidak dapat menyelamatkan siapapun juga. Mereka tidak bisa mendengar jeritan dan tangisan dari orang-orang yang menanggung beban yang saat itu ditawan. Dan mereka saat itu mengalami kekerasan di Babel karena mereka dalam pembuangan. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan yang Maha Kuasa mengingatkan kepada umat Tuhan yang menanggung berat kepada siapakah mereka harus bersandar. Apakah mereka harus bersandar kepada dewa-dewa yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, kepada siapakah Anda harus bersandar kalau mengalami banyak kekerasan, banyak juga hal-hal yang menyakitkan seperti umat Tuhan saat itu dalam pembuangan? Kepada siapakah harus bersandar? Setiap hari dalam kehidupan kita, kita dapat menghadapi berbagai macam kesulitan. Bisa menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Baik mungkin secara fisik,
secara mental, juga pikiran, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan terhadap setiap diri kita masing-masing. Kaum lansia, banyak sekali tantangannya, bisa secara fisik, mungkin kekuatan tubuh yang makin melemah, yang berkurang, mungkin juga tidak segesit dahulu. Sekarang di kiri kanan di mana ada tubuh-tubuh yang merasa linu, belum lagi gangguan kesehatan ini itu. Kaki kita tidak seperti dahulu lagi, yang kadang-kadang masih sakit di sana sini. Ada orang juga merasa emosinya juga, mentalnya terganggu karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Banyak yang dikasihi sudah pergi dahulu. Dan juga ada orang yang kalau bertambah umur menjadi pelupa, sehingga menyebabkan banyak hal yang mungkin bertentangan dengan orang di sekitarnya. Karena lupa diberitahu, kok lupa terus-terusan. Secara ekonomi, para lansia juga mungkin bisa mengalami tantangan. Karena kekuatan finansial nggak seperti dahulu lagi. Dan juga di sini ini, karena tidak kerja full time seperti dahulu, jadi penghasilannya makin berkurang. Kedudukannya juga nggak sama seperti dahulu. Kedudukannya baik. Sekarang ini juga mungkin mengalami post power syndrome. Nggak bisa punya kedudukan apa-apa lagi. Dan kalau ada, berkurang. Belum lagi kurang dihargai orang lain. Karena faktor usia kurang dihargai lagi. Belum lagi kebebasan nggak seperti dahulu. Mau kemana saja nggak bebas seperti dahulu. Dulu bisa kapan saja, Kak mau apa ya jalan sendiri. Sekarang ada yang harus dibantu, diantar oleh si A, si B. Bersandar kepada orang lain untuk kesana kemari. Nah, di sini Tuhan yang Maha Kuasa tahu apa yang kita hadapi pada masa tiap orang, masa kehidupan tiap orang, berlain-lainnya ada tantangan. Tuhan memberitahukan kepada kita semua saat ini, terutama kepada kami. Dengarkanlah aku, pasal 46 ayat 3. Hai kaum keturunan Yakub. Siapa aja yang suruh dengarkan? Ada beberapa hai di sini. Yang pertama, hai keturunan Yakub. Yaitu semua umat manusia, keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel. Jadi semua keturunan Israel yang masih tidak dibinasakan. Hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan. Itu yang ketiga, yaitu orang yang sudah dipelihara Tuhan. Yaitu orang yang sejak dari kandungan, dari rahim ibu itu sudah dipikul, sudah digendong oleh Tuhan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Jadi sejak dalam kandungan ibunya sudah digendong, dijunjung. Perhatikan di sini, Tuhan sudah memikul kita sejak dari kandungan. Sudah dijunjung Tuhan sejak dari rahim. Sebelum lahir pun sudah diperhatikan oleh Tuhan. Kita ini sebelum lahir pun sudah dipikul, dijunjung Tuhan. Bayi-bayi dalam perut ibu dipelihara dan dirawat dengan baik, kecuali karena berbagai hal ingin menggugurkan anak yang seharusnya tidak melakukan itu, membuang bayi mereka. Tapi di sini ditunjukkan bahwa orang tua biasanya memperhatikan anak-anaknya itu sejak masih dalam kandungan. Ini ada beberapa gambar saya menunjukkan bayi yang baru lahir pun diperhatikan,
diberi kasih sayang, digendong oleh orang tuanya. Bayangkan bayi yang baru lahir digendong orang tuanya. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh kelembutan dan perawatan untuk tidak menyakiti bayi yang baru lahir. Inilah gambaran yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Waktu masih dalam kandungan disebutkan gambarannya Tuhan sudah memperhatikan. Kalau sudah lahir pun diperhatikan. Di sini ini, kalau sudah lahir lalu dilupakan, tidak diperhatikan. Waktu kecil digendong dalam perjalanan supaya nggak capek, kalau takut dan lain sebagainya, atau malas jalan, ada orang yang menggendong. Tuhan juga menggendong. Dan kasih Tuhan itu terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sampai masa tua dikatakan di ayat 4. Sampai pada masa tuamu aku tetap sama. Dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi bukan hanya pada waktu di dalam kandungan orang tua, dipikul, digendong, dijunjung oleh Tuhan. Waktu lahir sudah diperhatikan, disebutkan sampai masa tuamu aku tetap sama. Jadi Tuhan tetap perhatian sampai kita masa tua, sampai putih rambutmu. Aku ini tetap menggendong kamu. Aku ini siapa? Tuhan. Jadi sampai tua, Tuhan tetap menggendong. Aku telah menjadikan kamu dan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan ini, kasih Tuhan dinyatakan. Kasihnya yang tidak berkesudahan. Yang terus-menerus mulai dari kandungan ibu, terus sampai masa tua, terus digendong oleh Tuhan. Tidak diletakkan. Tuhan tetap menyertai. Mulai kita lahir, sebelum lahir, sampai kita masa tua, Tuhan tetap menyertai dan memelihara. Tuhan terus mendukung dan mengangkat, memikul kita. Diselamatkan dalam menghadapi berbagai masa yang sulit di dunia ini. Tuhan menggendong kita. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan itu? Sepanjang umur kita di dunia ini, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang merasa, kok sendiri sih? Kok rasanya ini nggak ada yang memperhatikan? Perhatikan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan meletakkan orang-orang yang memperhatikan kita. Ada orang-orang yang memperhatikan. Di dalam gambaran ini saya menunjukkan ada jejak-jejak kaki. Di situ ada jejak-jejak kaki, yaitu Tuhan yang menggendong dan mengangkat kita pada waktu melewati jalan-jalan yang sulit. Tuhan mengangkat, mengikuti, dan memikul kita. Dan Tuhan menolong kita sampai rambut kita berubah warna. Tuhan terus menyertai. Karena apa di sini? Tuhan ini adalah Tuhan yang terus memperhatikan kita sampai masa tua kita. Dia tetaplah Tuhan. Dialah yang telah dikatakan dahulu sampai sekarang sama, yang terus memperhatikan kita. Sampai masa tuamu, aku tetap menggendongmu. Sekali lagi Tuhan menekankan kepada kita semua. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ingatlah, Tuhan itulah yang Allah
dari dahulu tidak berubah. Bahwa Allah tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan yang begitu setia menyertai kita. Maka ingatlah dalam tantangan apapun juga. Di Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Selain itu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingatlah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kasih yang tidak berkesudahan mengatakan janganlah takut menghadapi berbagai macam tantangan. Sebab apa? Tuhan menyertai kita semua. Janganlah bimbang menghadapi tantangan kehidupan. Sebab apa? Sebab yang menyertai ini adalah aku ini Allahmu, Tuhan mengatakan. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan. Dialah yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memegang kita dengan tangan kananku. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Kalau saudara mungkin Bapak Ibu ada suara-suara lain yang memberitahu kepada Bapak, saudara sendirian, gak dipelihara Tuhan, gak ada yang memperhatikan atau mengasihi. Dalam nama Tuhan singkirkan semua. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku menyertai, jangan bimbang lagi. Aku menolongmu, meneguhkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang penuh kemenangan. Jadi bersama Tuhan kita bisa menang. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini menghadapi tantangan berat. Ingatlah di Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban berat apa yang Bapak Ibu alami sekarang? Saudara merasa tidak bisa menanggung lagi? Datanglah kepada Tuhan yang menguatkan kita. Jangan dengan usaha kita sendiri, tapi letakkan berbagai hal itu ke dalam tangan Tuhan yang bisa membantu kita. Kita letakkan kepada tangan Tuhan yang bisa membawa kepada kemenangan, bukan seperti dewa-dewa yang gak bisa berbuat apa-apa, yang akan jatuh dewanya juga. Tetapi datanglah kepada Tuhan yang dapat menolong, menguatkan, dan memberi kemenangan pada kita. Bersandarlah pada Tuhan. Yesaya pasal 26 ayat 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ingatlah, Tuhan yang telah menggendong kita sejak dari rahim sampai masa tua. Percayakanlah hidup kita pada Tuhan. Selama-lamanya dialah gunung batu yang kekal yang tidak berubah. Saya hari ini akan memberikan suatu teman yang saya kunjungi beberapa bulan yang lalu. Ibu ini bernama Peggy. Dia ini sudah berumur 98 tahun. Pada waktu saya mengunjungi dengan satu teman lainnya, karena saat itu dia akan ulang tahun ke-98. Luar biasa. Pada umur yang sebegitu, dia ini tetap cerah, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap penuh dengan kegembiraan pada Tuhan. Beberapa tahun sebelumnya suaminya dipanggil Tuhan. Dia tinggal seorang diri di tempat di sini saya sebutkan ini adalah retirement village, yaitu suatu tempat untuk orang-orang lansia
gambarannya itu gedungnya banyak. Di situ itu ada gedung-gedung yang bertingkat tinggi untuk orang-orang yang harus dilayani dalam hal makan, dalam membersihkan diri, dan lain sebagainya. Tapi ibu ini tinggal di kompleks yang sama, tetapi di dalam ada bentuk yang lain, yaitu di rumah. Dia dengan suaminya menjual rumah yang lama, lalu tinggal membeli baru rumah di tempat panti jompo ini. Di rumah itu seperti itu ada 3 tempat tidur. Dia dulu dengan suaminya di tempat itu. Ada 3 tempat tidur untuk mereka bersama. Sekarang suaminya nggak ada, dia tinggal sendiri. Tapi dia bisa merasakan sukacita dengan Tuhan. Dia masih bisa berbahasa Indonesia secara lancar karena dulu misionaris ke Indonesia di Sumatera dan Kalimantan selama beberapa tahun, dan dia fasih. Dan dia tetap umurnya 98 masih melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Dia menunjukkan pada saya ada satu buku. Di buku itu tulis namanya orang-orang. Dia setiap hari datang kepada Tuhan, berdoa untuk orang-orang. Dan saya bersyukur nama saya dicantumkan di situ. Saya didoakan setiap hari oleh ibu ini. Dan oleh Ibu Peggy yang mengasihi Tuhan. Dia ini orang yang bersyukur setiap saat. Dia mengatakan bersyukur karena dia selalu bisa dikuatkan oleh Tuhan. Ya, dia mengatakan kakinya sekarang sudah nggak seperti dulu. Dia itu jalan di mana-mana harus memakaikan walker. Kalau dulu itu bisa tanpa, sekarang dengan walker. Tapi dia tetap masih bisa di rumah itu luar biasa sendiri. Cuci pakaian, cuci sendiri pakai mesin. Lalu dia jemur-jemur sendiri. Dan juga dia ini kalau ada makanan dikirim oleh orang yang mengirim untuk dia makanan. Dan dia panasin sendiri. Di situ pakai microwave, dipanasin. Demikian juga dia ini ada kiriman juga makanan yang lain seperti buah-buahan apa akan dikirim. Dia ini ada anaknya yang tinggal kurang lebih setengah jam dari tempatnya. Sering-sering berkunjung dengan cucunya, juga dengan buyutnya juga datang berkunjung. Anaknya yang satu jauh, nggak sesering itu. Tapi dia bersyukur sering bisa telepon-teleponan. Dan dia percaya pada Tuhan yang selalu menggendong sampai masa tuanya. Putih rambutnya masih gembira karena bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang siap menolong kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Bahwa hai kamu keturunan Yakub, hai semua yang masih tersisa dan keturunan Israel, hai orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang yang kujunjung sejak dari rahim. Dengarkan apa? Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau Allah yang maha besar. Engkau yang maha kasih. Engkau tidak meninggalkan kami semua. Engkau Tuhan menolong kami. Mulai dari kandungan ibu-ibu kami. Dan terus sampai lahir, sampai masa tua, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kuatkanlah anak-anak Engkau yang saat ini mungkin merasakan sendiri. Mungkin goyah imannya, Tuhan kuatkan. Iman mereka, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Supaya kami bisa hidup penuh kemenangan bersama dengan Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.